Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu pertanyaan yang disampaikan kepada kami terkait seperti apa aturan sholat Jumat bila mana ditunaikan dengan kondisi jamaah kurang dari 40 orang. Pertanyaan ini tentu saja tidak muncul begitu saja, mengingat kondisi pandemi yang mau tidak mau setiap masjid mengkondisikan dengan memberlakukan sistem jaga jarak, sehingga bisa jadi secara tidak langsung kapasitas dan daya tampung beberapa masjid pun menjadi terbatas. Maka ketika kita berbicara tentang seperti apa Islam memberikan aturan main terkait jumlah bilangan jamaah yang dinyatakan sah ketika sholat Jumat itu dilaksanakan, dalam hal ini ulama madhab memiliki pola pandang yang beragam. Setidaknya ada 3 pandangan yang menjadi salah satu tolak ukur bagi kita ketika sholat Jumat itu ditunaikan, dilihat dari segi jumlah bilangan jamaah yang hadir. Pendapat yang pertama adalah pendapat madhab Hanafi, di mana Imam Hanafi memiliki pandangan bahwasanya jumlah orang yang harus hadir untuk menunaikan sholat Jumat, dan sholat Jumat dinyatakan sah secara aturan syariat bila mana pelaksanaan sholatnya tersebut dihadiri minimal oleh 2 atau 3 orang. Maka jikalau sholat berjamaah itu ditunaikan, maka secara umum sholat Jumat sah secara ketentuan syariat. Dalam hal ini Imam Hanafi rahimahullah ta'ala mengutip petikan firman Allah ta'ala di surat Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Al-ayat. Wahai kalian orang-orang yang beriman, bila mana kalian mendengar seruan adzan Jumat itu dikumandangkan, maka bersegeralah kalian semua memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah aktivitas jual beli. Ayat ini mengandung kalimat perintah yang kalau dalam bahasa Arab bersifat jamak. Artinya tidak hanya ditujukan kepada satu orang. Maka jikalau dalam salah satu perkumpulan ada sekelompok orang umpamanya, meskipun jumlahnya 2, 3 dan bilangan tak terhingga, maka secara umum jumlah bilangan ini dikatakan sebagai jumlah yang jamak. Maka di ayat ini Allah Ta'ala tidak menegaskan berapa ukuran jamaknya. Yang penting jumlahnya banyak, maka silahkan. Meskipun hanya 2, 3 dan seterusnya, maka itu tidak jadi masalah. Sementara pendapat yang kedua adalah pandangan madhab Syafi'i dan Imam Hambali. Kedua madhab ini bersepakat bahwasannya salah satu syarat utama sahnya sholat Jumat itu dilakukan bila mana yang hadir minimal ada 40 orang. Adapun landasan dalilnya, ikhwatinillah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya, disebutkan ada seorang sahabat Nabi yang bernama Ka'ab bin Malik, di mana setiap kali beliau mendengar suara adzan, ketika adzan itu selesai dikumandangkan, maka Ka'ab bin Malik ini kemudian teringat dengan sahabat dekatnya yang bernama As'ad bin Zarrarah, lalu kemudian dia mendoakan kebaikan untuk sahabatnya tersebut. Hingga akhirnya putra dari Ka'ab bin Malik ini bertanya kepada ayahandanya, "Idza sami'tan nida tarahamta li As'ad bin Zarrarah?" Qala li'annahu awwalu man jama'a bina. Qala kam antum yawma idzin? Qala arba'un. Putranya ini bertanya kepada Ka'ab bin Malik, "Wahai ayahanda, kenapa setiap kali engkau mendengar panggilan adzan lalu kemudian engkau berdoa untuk sahabatmu yang bernama As'ad bin Zarrarah?" Maka saat itu Ka'ab bin Malik memberikan jawaban, "Karena dialah orang yang memprakarsai kami semua untuk menunaikan sholat Jumat di perkampungan kami." Lalu kemudian sang anak bertanya, "Ada berapa jumlah jamaah yang saat itu hadir untuk menunaikan sholat Jumat bersama As'ad bin Zarrarah ini?" Maka kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan jumlahnya ada 40 orang. Hadis ini dijadikan salah satu landasan umum bagi madhab Syafi'i dan madhab Hambali, bahwasannya batas minimal jumlah peserta yang harus hadir ketika sholat Jumat itu sebanyak 40 orang. Namun begitu, landasan dalil yang dinyatakan oleh madhab Syafi'i dan madhab Hambali ini tidak lepas dari kritisi para ulama. Karena
hadis ini sebenarnya bukan menjelaskan tentang batasan minimal sholat Jumat itu boleh dilakukan, melainkan hadis ini sifatnya adalah menginformasikan bahwasanya dulu ketika Ka'ab bin Malik dengan As'ad bin Zarrarah menunaikan sholat Jumat di perkampungan mereka, saat itu sholat Jumat yang pertama kali dilakukan dihadiri sebanyak 40 orang laki-laki. Sementara itu, ikhwathahillah, pandangan yang ketiga adalah pandangan mazhab Maliki. Imam Malik memiliki pandangan bahwasannya syarat batas minimal sholat Jumat itu boleh dilakukan dan sah ditunaikan bila mana yang hadir minimal 12 orang. Adapun landasan dalilnya adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dinyatakan, "Bainama nahnu nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idh aqbalat 'airun tahmilu ta'aman faltafatu ilaiha hatta ma baqiya ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam illa 12 rajulan fanazalat hadhihi al-ayah wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima." Sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan, dulu ketika kami sedang menunaikan sholat Jumat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba pada saat itu kota Madinah kedatangan sekelompok pedagang yang membawa bahan baku makanan. Saat itu kemudian mayoritas jamaah yang sedang mendengar khutbahnya Nabi Muhammad SAW, mereka kemudian berhamburan keluar dari masjid untuk melakukan transaksi jual beli. Sampai yang tersisa saat itu di masjid tidak lebih dari 12 orang jamaah. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mengingatkan para sahabat agar jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang memalingkan mereka dari aktivitas sholat Jumat. Maka dari keterangan ini, Imam Malik kemudian memberikan sebuah pandangan bahwasannya batas minimal sahnya sholat Jumat itu dilakukan adalah sebanyak 12 orang. Maka inilah pandangan-pandangan yang diketengahkan oleh ulama madhab terkait aturan jumlah bilangan sah atau tidak sahnya sholat Jumat itu dilakukan. Terlepas dari tiga pandangan yang ada, ketika menakar manakah di antara tiga pendapat ini yang paling kuat, wallahu a'lam. Pandangan yang menyatakan bahwasanya tidak ada batasan minimum orang yang wajib hadir untuk sholat berjamaah sehingga sholat Jumat itu dinyatakan sah merupakan pendapat yang paling kuat. Maka selama ada orang yang menjadi imamnya dan di sisi yang lain sisanya ada yang menjadi makmumnya, terlepas berapapun jumlahnya, maka insya Allah sholat Jumat ini sah untuk ditunaikan. Setidaknya ikhwatillah, kalau kita merujuk kepada pandangan beberapa ulama besar, salah satu di antaranya adalah pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, di mana dalam kitabnya tersebut Imam Ibnu Hajar mengatakan setidaknya ada 15 pandangan yang menyatakan adanya jumlah bilangan-bilangan tertentu sah atau tidak sahnya sholat Jumat itu dilakukan. Ada yang mengatakan 1 orang saja cukup, ada yang mengatakan 3 orang, 7 orang, 8 orang, sampai dengan 80 orang. Tapi dari seluruh pendapat yang ada, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dia mengatakan wala'alla arja'uha min haitsu dalil jam'u katsirin bi ghairi qaidin. Pendapat yang paling kuat adalah tidak memberikan batasan jumlah tertentu karena memang secara dalil tidak ada nas yang menegaskan adanya penentuan dan penegasan jumlah minimal peserta yang hadir. Hal yang sama juga diutarakan oleh ulama kontemporer seperti Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhus Sunnah, di mana beliau mengatakan wa ra'yur rajih annaha tasihhu bisnaini fa aktsar. Dan pendapat yang kuat, kata Sayyid Sabiq, adalah pendapat yang menyatakan bila mana yang hadir untuk sholat Jumat itu minimal ada 2 orang atau lebih dari itu, di mana salah satunya menjadi imam dan sisanya menjadi makmum. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW menegaskan
ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwada alaihimus syaitan fa 'alaika bil jama'ati fa inna ma ya'kulu dhi'bu al-qasiyah. Tidaklah 3 orang berada di suatu kampung yang mana mereka tidak mendirikan salat berjamaah, maka sungguh mereka telah dikuasai oleh setan. Maka hendaklah engkau melaksanakan salat berjamaah, karena sesungguhnya serigala hanya akan memangsa kambing yang memisahkan diri dari gerombolannya. Hadis ini menjadi ketentuan dasar bahwasannya salat Jumat mungkin dilakukan dan sah ditunaikan meskipun yang hadir di tempat tersebut 3 orang atau lebih. Maka inilah pandangan-pandangan yang disampaikan oleh ulama madhab sekaligus pandangan ulama-ulama hari ini terkait ada atau tidak adanya jumlah bilangan tertentu sehingga sholat Jumat ini memungkinkan untuk kita tunaikan. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.